kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala. Dan untuk segmen kali ini merupakan segmen talk show tentang parenting. Nah, ini untuk para orang tua ataupun calon orang tua boleh bergabung bersama kami di line interaktif kami di nomor 031 738 0885. Sekali lagi nomornya adalah 031 738 0885. Karena di sini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana cara mengembangkan bakat si anak yang memang diturunkan secara genetis dari orang tuanya. Oke, dan ini langsung saja Nisa kenalkan. Ada sebenarnya ada 3 narasumber, satunya masih kita keep dulu. Di sebelah Nisa sudah ada Mbak Desi Kristianti, ini seorang psikolog ya dari Meta Progress Consulting. Selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi Mbak Nisa. Oke, di sebelahnya lagi ini adalah Bapak Insinyur Hadi Susanto. Ini ada anaknya. Bakatnya menurun secara genetis dari Bapak ya? Iya. Oke, selamat pagi Bapak. Oke, anaknya Pak Hadi nanti lagi prepare, nanti kita akan ajak juga untuk bergabung bersama dengan kami di sini pemirsa. Jadi pemirsa bisa ngeliat secara real, masa sih bakat bisa diteruskan secara genetis? Mungkin untuk Anda masih bertanya-tanya. Jadi kalau orang tua yang nggak punya bakat, anaknya nggak punya bakat. Belum tentu seperti itu juga. Tapi kalau memang sudah punya bakat, ya ada salahnya kan kalau bakat itu diturunkan ke anak. Dan kalau kita ngobrol soal bakat dan minat, itu pasti dua hal yang berbeda. Nah untuk Mbak Desi bagaimana sih cara kita membedakan mana bakat, mana minat? Ya, seringkali kan kita bingung ya apakah ini bakat atau minat gitu ya. Cuman kita perlu pahami dulu gitu ya. Bakat itu apa sih, minat itu apa. Nah kalau bakat itu memang merupakan bawaan. Jadi memang diberikan gifted dari Tuhan gitu ya, hadiah dari Tuhan bagi kita setiap individu dan tentunya itu mungkin berbeda-beda antar individu. Sedangkan minat itu bisa dari stimulus dari lingkungan. Jadi misalnya kalau anak setiap hari misalnya diajak pergi lihat tari gitu ya, atau mungkin orang menyanyi, bisa saja kemudian dia timbul minat. Saya ingin belajar, tertarik. Saya ingin belajar menari, saya ingin belajar menyanyi. Tapi apakah itu bakat? Belum tentu juga. Oke, jadi walaupun saya ingin ini, saya ingin itu, tapi belum tentu ada bakatnya di sana ya. ya. Betul. Tapi ada nggak sih alat untuk mendeteksi ini anak bakatnya di mana? Oke, sebenarnya kalau dari psikologi gitu ya ada, kita namanya ada tes bakat. Jadi kita bisa melihat bakatnya anak ini ada di mana. Ya, kalau kita misalnya ada yang namanya multiple intelligence gitu ya dari Gardner, itu kan ada macam-macam ya, ada 8. Ada yang mungkin ada anak yang berbakat verbal, bahasa, ya mungkin bisa jadi penulis gitu kan, jadi pengarang buku. Kemudian mungkin ada juga yang secara logika gitu, matematika. Mungkin bisa jadi ilmuwan gitu kan, jadi akuntan. Kemudian mungkin juga ada yang bakat musik gitu ya, jadi main musik, penyanyi gitu kan. Kemudian ada juga yang mungkin bakatnya di olahraga gitu. Kemudian mungkin juga bahkan mungkin bisa juga bakatnya itu di masalah yang spiritual. Jadi mungkin agama gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual gitu. Terus mungkin juga yang berhubungan dengan bagaimana menjalin relasi dengan orang lain. Tapi sejauh mana ini alat bisa memprediksi bakatnya? Ya, itu namanya potensi gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh anak ini sepertinya bakatnya di musik gitu ya. Atau mungkin ini bakatnya ada di masalah spiritual atau mungkin di matematika, logika gitu. Nah, tapi kembali lagi, bagaimana lingkungan kemudian menstimulasi bakat tersebut supaya jadi. Oke, jadi dari lingkungan ya. Tes apa tadi namanya? Ada yang namanya tes bakat. Tes bakat. Oke, kalau dari Pak Hadi, untuk si anak Stephen ya namanya ya, apakah memang sudah dites bakatnya? Tes bakat belum, tapi dari kegiatannya sehari-hari itu kelihatan bahwa dia kinestetiknya itu jalan. Jadi kalau saya lihat, saya kan suka buat sesuatu, saya suka meng-create sesuatu, itu rasanya kalau dilihat dari kemampuannya Stephen sekarang ini, dia anak saya kebetulan namanya Stephen, itu dia mulai kelihatan. Dari situ dia mau bikin apa, itu dia bisa, kadang idenya dari dia, cuman kita bisa bisa. Jadi untuk pemirsa barangkali ada yang belum mengenal Bapak Hadi. Pak Hadi ini merupakan insinyur mesin. Nah, di mana alat-alat yang ada di sini ini merupakan
buatan dari Pak Hadi semua ya. Iya. Dari yang biogas sederhana, penyuci rimpang bersirkulasi, pengering energi matahari, pencetak briket otomatis. Masih banyak mesin-mesin lainnya yang ternyata ini diturunkan secara genetis ke Steven. Apakah benar kalau bakat itu diturunkan secara genetis? Ataukah karena Steven ini sering melihat bapaknya merakit-rakit mesin, kemudian tertarik? Oke, ini Steven masih usia 7 tahun ya, 7 tahun dan kan belum dilakukan tes bakat gitu ya. Nah mungkin memang harus kita lihat gitu ya berjalannya waktu. Tes ini harus dulu ya? Betul, artinya kan sebenarnya kita juga bisa melihat mungkin kalau buat orang awam, buat orang tua gitu ya, yang mungkin belum sempat melakukan tes bakat, tapi mungkin bisa dilihat dulu deh anak ini minatnya kemana. Nah, kalau kemudian ternyata itu bisa dilakukan dengan baik dan continue gitu ya. Jadi mungkin tanpa dipaksa dia tiba-tiba mungkin kalau misalnya kasusnya Steven ini dia pengen meng-create sesuatu, pengen menciptakan sesuatu gitu ya. Oke, mungkin dia memang berbakat di sana. Tapi kan ini kan memang perlu waktu untuk melihat gitu ya. Apakah memang bakatnya memang ada di sana ataukah mungkin ada juga bakat yang lainnya. Gitu. Di umur berapa si anak ini harus melakukan tes bakat? Oke, kalau misalnya harus melakukan tes bakat ya kalau saya bilang mungkin usia SD mungkin bisa gitu ya. Jadi kan mungkin sedini SD, ya sedini mungkin. Sedini mungkin ini kan, umur berapa? Ya mungkin kalau misalnya anak usia TK gitu ya, mungkin kita bisa melihat kita bisa mengobservasi saja. Biasanya kan kita bisa melihat ya. Gitu. Nah, tapi kemudian kalau misalnya semakin usia SD 7 tahun, mungkin kita bisa minta bantuan ke psikolog untuk melihat anak saya ini bakatnya ada di mana. Oh, jadi pas ya di umur Steven yang ke-7 tahun ini bisa dilihat bakatnya kemana ya? Bisa. Oke, dan memang bakat si anak ini bisa kita lihat dari usia berapa sih? Ketika bayi pun apakah sudah bisa? Kalau misalnya bayi mungkin belum bisa ya, karena kan ya bayi kan belum bisa melakukan apa-apa gitu kan itu. Tapi kalau bagi saya gitu ya, ketika misalnya anak sudah usia balita gitu ya, 3 tahun, 4 tahun, mungkin kita bisa melihat gitu ya. Atau mungkin misalnya kita berikan stimulasi gitu ya, kita berikan kan ada alat musik mainan misalnya gitu ya, atau mungkin permainan Lego gitu kan itu. Nah dia tertarik nggak, suka nggak gitu. Tapi tunggu dulu juga, itu kan mungkin masih minat gitu kan. Nah kita lihat dalam perjalanan waktu, apakah memang kemudian ketika dia mengerjakan katakanlah musik gitu ya, dia memang bisa dengan mudah belajar main musik gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya terkait dengan mesin gitu ya, apakah dia mudah mengikuti mungkin kalau mesin itu kan harus meng-create ini urutannya gimana. Bukannya kalau anak usia masih dini ya, masih kecil gitu. Ngelihat ini pingin coba, lihat itu pingin coba. Jadi semua dicoba. Sama seperti Steven, katanya nggak cuman suka merakit-rakit mesin, musik juga ya? Iya. Kalau Steven saya lihat dia musiknya juga mulai hidup karena dia dengar lagu, dengar ini, dia mulai coba-coba, cari-cari. Waktu kecil dia sudah mulai kelihatan dari hal itu mulai kelihatan bahwa dia suka di sini. Cuman mana nanti yang paling menonjol yang paling ini. Jadi memang Pak Hadi melihat sendiri perkembangannya bagaimana, nggak tertarik Pak untuk tes bakat. Apakah berbakatnya di mesin ataukah di musik? Nanti ke depan saya akan tes bakat. Kalau sekarang ini misalnya dia pengen buat sesuatu, saya selalu bilang gini, kamu coba desain. Nah dia mulai 7 tahun ya Pak itu ya? Iya, 7 tahun dia mulai ambil kertas, dia gambar-gambar dulu. Dia gambar-gambar. Menarik. Jadi saya bilang, kalau kamu pengen apa-apa, mungkin orang bisa bilang beli bisa. Tapi saya lebih senang kamu coba buat dulu. Dari kertas, dari apa. Nanti kalau dia sudah mulai kelihatan pekerjaannya gitu, ini kadang dia lihat kok nggak sempurna, nggak ini. Nah dari situ lagi, saya bisa cerita, ini proses kayak gini, usiamu sekian, ya ini masih sampai segini. Gitu. Jadi memang trial and error. Ya, saya lihat ke situ, dari sisi itu yang saya lihat. Tapi Mbak Desi, memang sejauh apa sih pentingnya orang tua ini mengetahui bakat anak sejak dini? Oke, kalau kita sebagai orang tua mengetahui usia
apa sejak dini gitu ya, bakatnya apa. Kita kan bisa lebih cepat menyiapkan anak. Ya, karena ya kita akui saja ya, persaingan kan semakin ketat gitu ya. Kalau misalnya kita bisa tahu sejak dini, oh anak saya bakatnya di musik, oh anak saya bakatnya di logika, oh anak saya bakatnya di olahraga. Orang tua bisa menyiapkan, ayo nak sekarang kamu saya leskan, katakanlah kalau musik piano gitu ya, atau mungkin kalau logika mau ikut nggak robotik, atau mungkin menggambar atau apa itu. Nah tapi tadi Pak Hadi bilang bahwa dia kan istilahnya membebaskan Stephen gitu ya untuk mencoba sesuatu semuanya, gitu ya, semuanya. Saya kira itu penting juga gitu ya. Jadi ketika anak usia dini kan kita belum mengobservasi, belum tahu juga ya bakat yang terkuatnya apa. Gitu. Jadi kan biar dia mencoba dulu, happy semua dulu, menikmati. Ya, kamu pengen menggambar, oke, sok ayo les gambar gitu kan. Atau kamu misalnya bakat apa mungkin olahraga, ayo mau olahraga yang mana, futsal atau apa gitu kan, ayo silahkan gitu. Nah nanti seiring dengan waktu kan mungkin terlihat bakat yang paling kuat itu yang mana. Nah itu yang mungkin terus kita kembangkan. Kalau sejak dini, sejak kecil sudah mulai diobservasi, itu lebih ringan ya untuk orang tua. Tapi mungkin untuk orang tua pemirsa di rumah yang anaknya sudah mulai beranjak remaja. Ini biasanya sudah mulai labil. Alasannya mencari jati diri. Apa-apa dicoba. Ini nggak cocok, itu nggak cocok. Nah terus gimana dong? Oke, nah kalau misalnya sudah terlanjur remaja gitu ya, dari awal belum tahu nih bakatnya yang mana gitu kan. Ya oke, mungkin bisa ditanya, kamu sebenarnya minatnya yang mana toh? Gitu kan, kalau misalnya cara gampangnya gitu ya, oh saya nggak tahu minatnya yang mana, aku bingung gitu kan gitu. Oke, dari sekian banyak kegiatan mana yang paling kamu suka? Gitu kan, mungkin kan kalau anak remaja kan punya kegiatan macam-macam ya di sekolah, mungkin ekstrakurikuler gitu kan. Nah mana yang paling suka, mana yang membuat kamu paling nyaman? Gitu. Nyaman nah, ya. Paling happy mengerjakan tanpa ada keterpaksaan. Nah mungkin di sana kamu memang minatnya di sana. Kamu mudah nggak melakukan itu? Tapi kalau tes bakat untuk remaja ada juga ya? Ada. Oke, jadi tiap umur tes bakatnya pasti berbeda-beda. Iya, jadi kan tadi mungkin bisa melalui observasi gitu kan, kalau misalnya anak kecil, kalau sudah remaja mungkin ya kita tanya, kamu paling sukanya apa? Tapi tidak menutup kemungkinan tadi dilakukan tes bakat untuk memastikan gitu ya, bahwa dia memang bakatnya di sini. Tadi kalau remaja kan tadi supaya nggak galau lagi gitu kan. Oke, iya. Dan mungkin pemirsa di rumah juga ada yang galau. Kalau tadi kita sempat menyinggung tentang anak dari Pak Hadi ya, Stephen, yang berumur 7 tahun, yang sudah mulai bisa merakit-rakit mesin, bisa bermain musik juga, alat musik piano. Nah nanti di segmen berikutnya kami langsung menghadirkan realnya Stephen. Apakah benar ini bakatnya menurun secara genetis dari bapaknya, dari eyangnya? Dan pemirsa dapat langsung menyaksikan secara langsung setelah jeda pariwara berikut ini.